Dengan Mbak siapa? Dari siapa? Azahra Saraya. Azahra. Azahra Saraya. Azahra. Ini adalah atlet junior ya, atlet bulu tangkis junior Bogor. Ini sudah prestasi terakhir apa ya? Tim Porda Kabupaten Bogor sama kemarin berangkat ke Asia Junior Championship di Cina. Aset ya tentunya lembaga tertinggi, mungkin bisa Aset Negara kalau bisa main ke dunia itu. Nah itu momoknya, jangan sampai terjadi cedera. Nah Azahra ini cedera sudah 3,5 tahun yang belum dibenarkan. Coba ini contohnya nih, gerakan ini contoh sederhana nih, ini contoh ini dinaikkan, ini sudah nggak bisa. Nah sudah nggak bisa ini, sekarang yang kanan angkat, bisa toh naik toh, bisa naik di dua, nah, maksimal, dinaikkan maksimal ini, tempelkan maksimal, Sudah. bisa kan? Coba yang kiri, coba. Nah cuma segini, hidungnya sakit nggak ini? Enggak. Katanya nggak sakit. Bilang apa? Stop. Oh stop, ya. Kalau sakit bilang stop, Iya, kalau nggak Pak. sakit nggak usah bilang stop. Oh, Pak, udah Pak. Acak lagi. Naik lagi. Wah. Tangan naik lagi. Tadi kan nggak bisa gitu? Nggak. Nggak bisa toh? Nggak bisa. Saya lupa tadi testimoninya. Ini nggak bisa gini tangannya. Sekarang udah bisa? Udah. Oh, katanya puternya nggak bisa? Oh iya. Kesini itu ya atletnya ya ada satu Cucu, Iya. Praven, Oh, Praven. Praven. Itu saja ada itu. Aurel, siapa lagi? Itu siapa namanya itu? Siapa itu? Apa tuh? Christian Adinata, pelatihnya si. Jadi kita pendaftaran sekarang sudah dipermudah yaitu dengan web ya. Hai guys, kini layanan MCO Arif App sudah bisa diakses langsung via website. Untuk mulai pulihkan performa Anda, klik tombol reservasi sekarang. Jika belum punya akun, silakan lengkapi formulir pendaftaran dengan nama email dan password Anda. Setelah masuk ke dashboard, pilih registrasi baru untuk mendaftarkan jadwal terapi. Isi detail cedera Anda dengan lengkap agar tim profesional kami bisa memberikan penanganan yang paling tepat. Setelah data diverifikasi admin, segera klik booking jadwal untuk memilih waktu yang tersedia. Anda bebas memilih hari, jam, hingga nomor slot yang diinginkan. Cek kembali pesanan lalu klik konfirmasi untuk lanjut ke pembayaran. Prosesnya sangat mudah. Tersedia metode virtual account hingga scan kris. Begitu berhasil, jadwal Anda resmi terdaftar. MCO Arif, cepat, tepat, dan mudah diakses. Yuk booking jadwal Anda sekarang. Nanti kalau susah hubungi adminnya ya, sudah ada adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arsiawan MCO Masa Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Jakarta ya, Bogor. Ini dengan Mbak siapa? Dari siapa? Azahra Saraya. Azahra. Azahra Saraya. Azahra. Ini adalah atlet junior ya, atlet bulu tangkis junior Bogor. Ini sudah prestasi terakhir apa ya? Tim Porda Kabupaten Bogor sama kemarin berangkat ke Asia Junior Championship di Cina. Dapat? Enggak, belum. Belum ya? Oke, enggak apa-apa. Masih junior itu jangan pikir apa ya, juara-juara terusan. Nanti juara, nanti pada saat senior nggak juara. Iya. Nah, jadi ini untuk ajang ke sana. Ini Azahra ini mengalami cedera bahu sudah berapa lama? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ini teman-teman semua ya yang cedera ini janganlah memelihara cedera. Karena cedera itu adalah momok atlet ya. Kalau cedera itu kalau dibiarkan itu akan mengganggu perform. Ya, mengganggu perform. Betul kan? Betul. Latihan tidak fokus, tidak maksimal kan gitu. Jadi bagaimana cara penanganan cedera? Nah, sebelum ke sana saya sampaikan bahwa si Zahra ini adalah aset
aset ya, bisa aset daerah, aset klub, aset orang tua, aset pelatih, aset ya tentunya lembaga tertinggi, mungkin bisa aset negara kalau bisa main ke dunia itu. Nah, itu momoknya. Jangan sampai terjadi cedera. Nah, Zahra ini cedera sudah 3,5 tahun yang belum dibenarkan. Coba ini contohnya nih gerakan ini. Contoh sederhana ini. Ini contoh ini dinaikkan. Ini sudah nggak bisa. Nah, sudah nggak bisa ini. Sekarang yang kanan. Angkat. Bisa toh? Naik toh? Bisa naik di dua. Maksimal. Dinaikkan maksimal ini. Ditempelkan maksimal. Sudah. Bisa kan? Coba yang kiri. Coba. Nah, cuma segini. Hidungnya kelihatan. Ini sudah ke medis. Benar, ini sudah medis, itu betul. Jadi medis itu adalah mendiagnosa, mencari ini apa toh? Gitu loh. Ternyata di sini ada apa itu suspek agreement dengan tendinitis, ada peradangan tendon. Ini juga ada yang namanya parsial distal tendon meniskus, ini juga ada. Nah, tentunya ini harus dibetulkan. Kalau tidak, ya akan mengganggu, prestasinya akan hilang. Oke ya, relax ya. Oke, cek dulu tangannya. Saya gini. Ini tangan kamu kasar ya. Ya atlet harus kasar. Kapal. Kasar yang kanan. Nah ini yo. Ini namanya nggak imbang ini. Nah ini sakit ini. Sakit ini? Sakit kan? Sakit. Nah coba sekarang itu. Ini? Enggak. Ya. Kalau nggak kasar kamu nggak atlet. Ya kan? Iya. Ya. Kalau kasar tuh ya mau pantas-pantasan, mau pegangannya besi terus. Iya. Ya, halo, sakit kan nih? Sakit kan? Sakit. Nah, sekarang ini. Beda? Beda dengan ini ya? Beda. Nah, tunduk. Ini sakit sekali ya? Sakit. Ini? Biasa aja sih. Ini? Sakit sekali. Mengapa baru sekarang ke sini? Waktunya. Gak sempet Bapak. Nah, gitu kan? Biasa. Itu alasan yang sangat gitu. Sakit? Sakit, Pak. Gue cuma gini aja kok. Aduh. Sakit mana kalau mungkin saya megang ini loh, saya nggak kenceng loh. Sakit sekali. Sakit. Nangis. Masa nangis. Belum dimasak, Pak? Pernah dimasak belum? Pernah. Udah ya. Apa saya terlalu kenceng? Enggak, cuma gini aja toh. Wih. Ya Allah. Nah, sekarang bandingkan ini. Ini atlet ini. Oke, ini biasa aja. biasa aja. Bisa kan? Bedakan Bisa. antara yang sakit tidak sakit. Nah, nanti kalau cedera itu kamu komunikasi dengan pelatih. Coach, ini saya mengalami cedera ini. Ya, saya harus dirawat supaya latihannya bagus, kan gitu. Jadi cedera itu kalau dipaksa itu gak akan maksimal hasilnya. Bisa-bisa tambah rusak, selesai, game over kamu. Iya. Ya itu. Komunikasi sama orang tua. Udah. Kenapa? Sakit ya. Cuma dipegang gini kok. Ya, ini kan kamu mengalami namanya spasm. Spasm itu kekakuan yang luar biasa kalau sudah menaun ini. Ini harus dibongkar. Kalau saya mijitnya cuma gini. Gini. Enak kan? Enak. Enggak kan kena. Nanti akan hilang ini. Halo. Bilang stop dong. Ayo jangan nangis, mau nangis ya. Ya, bilang apa? Bilang stop. Bilang stop ya. Enggak boleh nangis. Stop dulu. Bilang apa? Sakit, Pak. Lu ngomong stop. Apa? Iya, stop. Ya. Lu kalau sakit, masa ini stop. Kalau sakit stop. Kalau enggak bilang stop. Sakit enggak nih? Berkurang. Berkurang. Berkurang kan? Kalau ini sakit. Ini gampang. Ini sakit sekali nih. Ya, enggak apa-apa. Aduh. Nah, ini sudah agak berlebek toh.
Halo. Ya, ya itu tuh. Takut kah? Enggak kok. Oh, udah takut. Tadi takut kamu. Sekarang enggak tahu? Enggak. Nah, sudah enak toh? Udah. Oh, udah enak loh, udah enak. Oke. Ini body. Sakit enggak nih? Enggak. Katanya nggak sakit. Sakit. Bilang apa? Stop. Oh, stop. Ya. Kalau sakit bilang stop. Iya, Kalau nggak Pak. sakit nggak usah bilang stop. Oh, Pak, udah Pak. Kencang banget ini. Sama gini ya. Pak. Apa? Sakit. Stop. Wah, jangan salah. Bilang stop. Saya nggak tahu kekuatan kamu itu berapa. Saya cuma gosok-gosok gini. Stop, Pak. Udah, Pak. Sekarang bandingkan yang kanan. Saya nggak sakit. Sakit nggak nih? Enggak. Hah? Enggak. Oh, enggak sakit. Ini cuma gini aja sakit ya. Ya cuma gini ada teman-teman ini. Apa-apa. Ya kamu pengen sehat toh. Ini sudah sampai gini, kenceng banget. Gak apa-apa, penting sehat ya. Nanti kamu langsung main der gitu. Jadi massage itu sangat penting untuk membantu pemulihan kan gitu loh. Jadi tujuan massage ini adalah satu, mengendurkan otot, melancarkan peredaran darah, mengurangi spasem. Itu tujuan dari massage. Itu tentunya harus orang-orang yang paham. Tuh. Cek naik ya. Naik ke lakcu kan. Gampang kan? Gampang. Alah. Mengapa baru sekarang gitu? Ya kan? Iya. Itu ini baru berapa persen itu belum semua. Tadi kan kamu sakit sekali. Sakit enggak nih? Enggak. Hah? Enggak. Loh, bener loh. Ini nanti ribuan yang nonton, kamu sandiwara. Enggak toh? Enggak. Enggak sakit kan? Wah. Aneh. 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 Wah, aneh. Cepet, Cepet ya. Ya iya, karena yang melakukan ini adalah pakai ilmu, bukan pakai. Pernah begitu kan? Pernah? Pernah? Pernah begini? Enggak. Nah, sekarang masih ada itu. Sakit enggak nih? Enggak. Katanya sakit tadi. Enggak. Nah, sekarang yang ini. Halo. Halo. Ini bapak-bapaknya ini yang setia selalu mendampingi kalau sakit. Ya, kalau bertanding mendampingi toh? Iya. Iya, itu salah satu motivasi sport dari orang tua. Ini cuma gini tau loh ini. Az-Zahra. Tenang saja. Sekarang tadi kamu sakit enggak nih? Enggak. Hah? Enggak. Nah, lu gak bengok-bengok lagi. Tapi yang ini sakit. Aduh. Kenapa rasanya gimana? Sakit gimana? Pedes gitu. Pedes. Sama sandal? Pernah pedes sandal belum? Belum. Nah, nanti sama ibu. Nah, sini. Bilang apa kalau nggak kuat? Stop. Stop ya. Aduh. Ini pasiennya cewek harus lembut teman-teman semua. Harus jangan dipaksa. Beda kalau cowok. Ya, jadi sedikit aja sudah. Cuma gini tau loh. Ini menandakan sakitnya sudah luar biasa. Ya. Bisa. Apa nggak bisa toh?
Enggak bisa diangkat awalnya. Lu ini bisa. Tadi nggak bisa ya? Enggak. Oh lu, saya lupa tadi testimoninya itu. Coba sekarang. Bisa. Oh. Ini cuma jangan teriak apa? Jangan menggeliat-geliat. Bilang stop. Kamu tahu sini dari siapa? Dari YouTube. Oh dari YouTube. Ayah yang nyari sih. Oh gitu. Iya. Terus coba ke sini. Iya. Nonton Aurel itu. Yang asik badminton itu. Mau apa Bapak yakin ke sini? Waktu itu enggak ini sih Izinnya susah. takut Takut mungkin juga. antara takut antara mungkin berpikiran sembuh sendiri gitu. Ya, Lu kok 3 tahun kok bisa sembuh sendiri ya? ya petunjuk Ini Allah. karena waktu Iya. itu emang sempat sakit banget lagi gitu baru kayak nyari deh gitu. Semuanya kan dulu pernah kesini Siapa? Cantik kayak Cantika Oh Cantika ada dulu senior saya juga. tapi sini tinggal Oh Cantika. Ardini Cantika kalau nggak salah. Iya namanya. Pernah ke sini? Yang ke sini itu ya Titna ya ada satu Cucu, Iya. Praven, Oh Praven. Praven. Itu nanti ada itu Aurel. Siapa lagi? Itu siapa namanya itu? Siapa itu? Apa tuh? Christian Adinata. Pelatihnya si ada itu siapa itu? Pelatih nasional siapa namanya? Apa itu? Kempong itu kan Budi Hartono. Siapa itu? Siapa pelatihnya coba siapa? Pelatih Ganda Ragunan Oh. Putri. Atas kanan. Ya, David Oh, Pohan. David Pohan. Nah, itu pelatihnya ada David Pohan ke sini. Tuh. Ragunan. tahu. Sakitnya sudah berkurang? Udah berkurang lah. Ah. Masih nyeri tuh. Tapi masih nyeri. Ini sakit enggak nih? Enggak. Nah, ini sakit enggak nih? Enggak. Wah, sus. Katanya tadi gini ya sakit. Coba cek lagi. Oh, sakit enggak? Enggak. Enggak. Gampang kan? Jadi ini untuk pembelajaran kamu, pembelajaran ya mungkin teman-teman yang cedera, pembelajaran untuk pelatih bahwa ya namanya cedera itu harus diselesaikan secara sempurna atau dirawat secara sempurna supaya hasilnya sempurna. Jangan cedera dipaksa. Kalau dipaksa itu tidak akan meningkat performnya karena tidak fokus kan gitu. Itu makanya dibenarkan, dibetulkan. Gampang kan? Iya. Nah, ini lu kamu sakit enggak? Enggak. Gampang sekali teman. Sudah nggak sakit. Nah, ini sudah nggak sakit. Nah, kalau dilakukan dilakukan masas pemijatan orang yang pelaku masyurnya itu paham tentang ilmu masas, anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi, patofisiologisnya, tahu kontraindikasinya. Ini sangat membantu. Itu. Jadi bukan asal pijat. Ya harus tahu kontranya. Nah itu. Ini nggak bisa misalkan nggak bisa gini langsung diam. Itu bukannya tambah sehat, tambah parah. Kan gitu loh. Jadi harus paham kan gitu loh. Pijet itu, masas itu menggunakan jari dan tangan. Ya, jari dan tangan. Tidak boleh menggunakan benda tumpul. Pakai kayu, pakai besi, itu nggak bisa, nggak boleh. Karena apa? Ini area yang lunak kena benda tumpul itu akan tambah sakit, tambah parah. Tangan aja yang punya rasa aja sakitnya luka biasa, betul kan? Betul. Apalagi pakai kayu yang nggak punya rasa. Itu, ini sudah nggak sakit. Lalu nggak sakit. Ini ilmiah.
Mengapa tadi sakit sekarang nggak sakit ya? Ini tadi Az-Zahra tadi itu mengalami namanya kekakuan otot. Ya, kekakuan otot. Nah, kekakuan otot inilah kalau yang dirilis ini itu saraf-saraf serabut itu menekan. Jadi sakit sekali, gerakannya sakit terbatas karena tertahan oleh otot tadi. Nah, masas itu adalah mengendurkan otot, merilis otot, melancarkan itu. Tidak boleh masas itu yang persendian, ini diginikan, terus diginikan, itu bahaya. Itu sangat bahaya. Bahayanya apa? Ada teori mengatakan bahwa area-area yang keras di persendian atau area yang luka, misalkan tadi ini si Az-Zahra itu cederanya di bahu, ini diginikan, itu bisa merangsang sel-sel tumor. Ya, bisa merangsang sel-sel tumor. Nah, itu harus hati-hati. Jadi masas itu utamanya adalah keselamatan, itu yang pertama harus dijaga. Jangan datangnya sakit, pulangnya tambah sakit, jadi trauma, betul kan? Betul. Nah, sekarang kan beda tuh nih. Beda. Beda enggak? Beda. Bedanya apa? Ayo, bisa bedakan nggak? Bisa. Kamu pernah pijit sana sini toh? Pernah pijit toh? Pernah. Nah, sekarang bedanya gimana? Bedanya kalau yang tadi sebelum datang tuh kaku banget pundaknya kan. Ya, Terus semalam tidur juga ngilu. Cuman nanti malam dicoba lagi semoga. nah, coba lagi. Ngilur kesini lagi ya. Iya. Masih garansi. Bukan gitu, maksudnya gini. Kamu kan bisa membedakan sakitnya. Maksudnya yang bedakan pijit kan. Nah, kamu kan pernah pijit toh? Pernah. Pijit sana sama sini itu bedanya di mana? Beda, kayaknya tekanannya beda deh ininya. Tekanannya beda. Cara apa sih perlakuan ke ototnya. Beda. Bedanya lebih kenceng atau lebih gimana? Perasaan saya juga kenceng ya. Saya cuma gini-gini tok kok. Kalau di sana tuh mungkin nggak tahu ya, mungkin kayak asal adanya aja atau memang nggak ada ilmunya mungkin. Ah, menurut gitu. saya. Wajar Ada mulai, aja ya. gitu. Jadi sentuhannya dari beda ya? Iya, Beda ya? beda. Di sini sakit atau di sana nggak sakit? Di sana kayak ala kadarnya aja gitu. Ah. Jadi kayak mungkin di tukang urut Pijitnya, biasa aja. ah. Jadinya nggak yang banget gitu. Jadinya nggak merendah banget. Iya, kamu ya atlet kok tukang urut biasa, itu yang aneh itu kan. Atlet pro ya, harusnya yang cari yang pro. Masa sudah ke medis, balik lagi ke tukang pijit yang nggak pro itu. Nah ini, halo, senyum. Nah sekarang senyum toh, gampang toh? Gampang. Gampang kan? Gampang. Gampang kan? Ini sudah sakit lagi kan? Enggak. Ini sakit lagi kan? Enggak. Nah sekarang tadi kamu merasakan sakit ini, sakit tak nih? Enggak. Gampang kan? Nah itu teman-teman semua. Jadi itu teman-teman semua, ini sedikit edukasi ya, edukasi tentang merawat atlet. Jadi atlet sekali lagi aset, jangan asal-asal pijit ya. Jadi perlu pemahaman ya ini. Karena kesalahan pijit itu bisa menghilangkan karir ya, bisa menghilangkan prestasi atlet. Ya, ini perlu dipahami Bapak Ibu juga itu. Pelatih juga sama harus dipahami bahwa pijit itu harus orang-orang yang paham. Ini adalah aset. Ya jangan asal kamu pijit sana, di sana nggak bisa. Itu harus benar-benar orang yang paham. Kalau dilakukan orang yang ada dasar itu bisa membantu. Penanganannya tepat, sembuhnya akan cepat. Penanganannya salah akan bertambah parah. Itu jelas ya? Jelas. Nah, cek lagi. Naik lagi. Wah, tangan naik lagi. Tadi kan nggak bisa gitu? Enggak. Nggak bisa toh? Nggak bisa. Saya lupa tadi testimoninya. Gini nggak bisa gini tangannya. Sekarang udah bisa? Udah. Oh, katanya puternya nggak bisa? Oh iya. Tadi katanya nggak bisa. Nggak bisa toh tadi? Nggak. Ya, ada yang disampaikan? Udah cukup. Udah cukup, mantap.